Kompleksitas advokat tidak hanya dilihat bagaimana proses pembentukannya, tetapi juga harus dilihat bagaimana proses berjalannya, bagaimana dia menjalankan profesinya. Advokat ke depannya tidak hanya mengenai hukum, tapi juga harus melek dengan teknologi. Sebenarnya organisasi itu butuh rumah. Jadi sekretariatan yang ajak, yang jelas, sebagai wadah mempersatukan itu harus ada. Yang kedua, perlu adanya komunikasi dengan cara membuat media komunikasi yang semua advokat bisa berkumpul, mencurahkan pikiran, membuat suatu ide. Nah, itu perlu. Media komunikasi itu bermacam-macam caranya, bisa dilakukan oleh pengurus ke depan. Halo, selamat sore. Kesibukannya saya selain menjalankan profesi selaku advokat, ya, juga selaku pengajar di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Saya jadi advokat berawal dari Lembaga Bantuan Hukum di UII tahun 1997, terus saya disumpah pada tahun 2000. Berawal dulu pengacara praktek, terus pada tahun 2003 saya diambil sumpah sebagai penasihat hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi cukup panjang. Yang berkesan adalah bagaimana kita mendampingi masyarakat tidak punya kemampuan secara finansial dan kita mendapat ucapan terima kasih, kalau di istilah Jawa itu namanya besek, di mana isinya ada ikan gurame, telur. Itu yang menurut saya yang berkesan. Bagaimana penghargaan terhadap profesi advokat tidak hanya dibuktikan dengan uang. Dunia advokat berkembang pesat. Saya lihat bahwa advokat ke depannya tidak hanya mengenai hukum, tapi juga harus melek dengan teknologi. Perlu suatu treatment dari pengurus bagaimana mensinergitaskan antara advokat senior dengan advokat junior. Perlu adanya suatu program-program kerja yang menarik sehingga organisasi advokat tidak hanya milik dari segelintir orang ataupun pengurus, tetapi juga milik anggota. Artinya di sini butuh program-program yang bersifat membumi dan juga menyatukan antara advokat senior dan advokat junior. Kalau berbicara program yang bisa menyatukan, maka dalam hal ini bermacam-macam. Misalkan ada suatu forum, di mana forum itu misalkan ngobrol santai. Itu hadir advokat senior yang mentransformasikan ilmunya kepada advokat yang muda. Sedangkan advokat muda di situ juga bisa mengenal seniornya lebih jauh. Salah satu tadi dalam bentuk ngobrol santai. Yang kedua adalah program-program yang bersinergitas, di mana sinergitas itu misalkan dalam aspek bantuan hukum kepada masyarakat, di mana melibatkan dari unsur senior dan unsur advokat muda. Sebenarnya organisasi itu butuh rumah. Sekretariatan yang ajak, yang jelas, sebagai wadah mempersatukan itu harus ada. Yang kedua, perlu adanya komunikasi. Komunikasi itu bermacam-macam. Dengan cara membuat media komunikasi yang di situ semua advokat bisa berkumpul, mencurahkan pikiran, membuat suatu ide. Nah, itu perlu. Artinya kalau bicara media komunikasi itu bermacam-macam caranya, bisa dilakukan oleh pengurus ke depan. Kaitan dengan program kerja. Program kerja kita tidak bisa itu harus hanya pengurus yang tahu, tetapi juga itu harus terpublish sehingga anggota-anggota ini merasa memiliki dan bisa ikut turut serta di dalam kegiatan di pengurusan ataupun di organisasi advokat. Advokat itu juga sebagai pembentuk hukum, ya. Mereka itu butuh ruang bagaimana mengapresiasikan ide-ide mereka. Sebenarnya harus ada media online sehingga bisa dilihat dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ya, konsultasi hukum kan tidak mesti harus dalam bentuk berhadapan, tetapi dengan cara dia memberikan treatment sederhana dan bisa diinformasikan, menurut saya itu salah satu
Saya tertarik bahwa tidak menutup kemungkinan para advokat itu walaupun ada ketentuan tidak boleh melakukan promosi, tapi memberikan pelayanan kan boleh. Sehingga akses advokat dapat diikuti atau diakses oleh masyarakat akan lebih mudah. Satu, dengan membuat suatu program pelayanan seperti itu. Harapan saya terhadap organisasi advokat, khususnya adalah Peradi Kota, lebih dinamis. Tidak hanya dinamis dalam hal program kerja, tapi juga menghadapi tantangan ke depannya lebih harmonis, di mana harmonis di sini tidak hanya harmonis di dalam aspek hubungan hukum dengan pihak ketiga atau pihak penegak hukumnya, tetapi juga antara anggota yang senior dengan advokat muda terjalin dengan secara utuh. Yang terakhir, yang terpenting adalah bagaimana organisasi advokat dalam hal ini bisa lebih modern, melek digital.